Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai foreign exchange atau valuta asing. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Fitri Khairunisa, yang kedua Hanifia Rahmawati, kemudian yang ketiga Hasnur Azizah dan Tia Fitriani. Oke, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian foreign exchange. Jadi foreign exchange adalah mata uang yang berasal dari negara lain dan dipakai sebagai perhitungan untuk melihat nilai mata uang domestik ketika dikonversikan dengan mata uang asing. Nah, untuk dapat digunakan dalam kegiatan ekonomi, maka mata uang yang dipergunakan mempunyai harga tertentu dalam mata uang negara lain. Harga tersebut menggambarkan berapa banyak suatu mata uang yang harus dipertukarkan untuk memperoleh satu unit mata uang lain. Istilah dari rasio pertukaran ini adalah nilai tukar atau kurs. Ya, jadi kurs dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur kondisi perekonomian suatu negara. Pertumbuhan nilai mata uang yang stabil menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kondisi ekonomi yang relatif baik. Nah, perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Nilai tukar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel makroekonomi lainnya. Perubahan nilai tukar ini merupakan salah satu sumber ketidakpastian makroekonomi yang dampaknya dapat memengaruhi baik negara maupun perusahaan. Kemudian, perbedaan nilai tukar mata uang suatu negara pada prinsipnya ditentukan oleh besarnya permintaan dan penawaran mata uang tersebut. Nilai tukar merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam perekonomian terbuka, mengingat pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makroekonomi lainnya. Oke, pembahasan yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi kurs valuta asing. Nah, dalam pasar valuta asing, palas itu dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama hard currency, yaitu mata uang yang memiliki nilai relatif stabil sehingga tidak sering mengalami depresiasi maupun apresiasi jika dibandingkan dengan mata uang lain. Jadi mata uang ini yang sering digunakan sebagai alat pembayaran dan satuan hitung dalam transaksi internasional. Kemudian yang kedua, soft currency, yaitu mata uang lemah yang jarang digunakan sebagai alat pembayaran internasional. Karena apa? Karena relatif kurang stabil serta sering terdepresiasi. Umumnya terdiri dari mata uang negara berkembang yang sangat sensitif terhadap kondisi politik, kebijakan pemerintah, dan faktor sosial ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang yaitu pertama, perbedaan tingkat inflasi antara kedua negara. Kenaikan tingkat inflasi di suatu negara akan menyebabkan meningkatnya impor oleh negara tersebut berupa barang dan jasa dari luar negeri, sehingga semakin banyak valuta asing yang diperlukan untuk membayar transaksi impor tersebut. Hal ini akan mengakibatkan meningkatnya permintaan terhadap valuta asing di pasar. Inflasi tersebut juga memungkinkan mengurangi kemampuan ekspor nasional negara yang bersangkutan, sehingga akan mengurangi suplai terhadap valuta asing di dalam negerinya. Yang kedua, perbedaan tingkat suku bunga antara kedua negara. Perubahan tingkat suku bunga akan berdampak pada perubahan jumlah investasi di suatu negara, baik yang berasal dari investor domestik maupun asing. Investasi yang berubah terutama pada jenis-jenis investasi portofolio yang umumnya berjangka waktu pendek. Perubahan tingkat suku bunga ini akan berpengaruh pada perubahan jumlah permintaan dan penawaran di pasar uang domestik. Yang ketiga, ada perbedaan tingkat pendapatan nasional atau GDP antara kedua negara. Perbedaan tingkat pendapatan nasional di dua negara akan dapat mempengaruhi transaksi ekspor dan impor barang maupun transaksi aset antar negara yang bersangkutan. Hal tersebut selanjutnya dapat mempengaruhi perubahan jumlah permintaan dan penawaran valuta asing di negara-negara tersebut. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs. Yang pertama, permintaan terhadap falas. Permintaan terhadap falas akan timbul jika penduduk atau perusahaan suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Dapat dipastikan permintaan falas naik ketika impor
meningkat. Faktor yang mempengaruhi permintaan falas misalnya harga falas itu sendiri atau nilai tukarnya, tingkat pendapatan, tingkat suku bunga, selera, dan kebijakan pemerintah. Kemudian yang kedua, penawaran terhadap falas. Penawaran falas akan meningkat ketika negara lain meningkatkan impornya atau saat ekspor perusahaan domestik meningkat. Kemudian yang ketiga, kontrol pemerintah. Pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi keseimbangan pasar falas dengan beberapa cara. Cara yang pertama, memberlakukan halangan perdagangan falas maupun barang dan jasa. Cara yang kedua, melakukan intervensi membeli atau menjual falas. Cara yang ketiga, memengaruhi variabel makroekonomi seperti inflasi, suku bunga, dan tingkat pendapatan. Kemudian yang keempat, spekulasi di pasar falas. Aksi spekulasi yang masuk ke pasar falas dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan kurs yang efeknya langsung, terasa seketika dan dapat pula bertahan lama. Kemudian yang terakhir, informasi yang mendukung permintaan maupun penawaran falas. Informasi baik berita baik maupun berita buruk dapat mengundang investor untuk membeli atau menjual falas itu sendiri. Valuta asing dengan inflasi dan tingkat bunga. Para ahli ekonomi menunjukkan bahwa suku bunga efektif untuk memperkuat sektor moneter apabila tidak terdapat faktor-faktor non-ekonomis lain yang mengganggu. Dalam upaya mengendalikan inflasi, efektivitas suku bunga menjadi lebih rendah karena inflasi selain disebabkan karena faktor permintaan juga disebabkan oleh faktor penawaran seperti distribusi dan produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suku bunga memang efektif untuk mengendalikan tetapi tidak efektif untuk menekan. Dengan demikian, laju inflasi dan tingkat bunga memiliki kaitan yang erat dalam hubungannya dengan jumlah yang beredar, atau dengan kata lain, jumlah yang beredar berbanding lurus dengan inflasi. Berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh negatif terhadap suku bunga. Hal ini dapat dijelaskan dengan kenaikan harga barang dan jasa akibat permintaan yang meningkat, serta kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga dan ongkos produksi yang menjadi penyebab utama inflasi. Oleh karena itu, kenyataan ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang semakin meningkat sehingga perlu adanya penyesuaian harga dan ongkos produksi.